Pengawasan, pengendalian, dan penilaian PIS/PK juga menjadi bagian dari proses manajemen di puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-68 ini akan membahas tentang bab 5 pengawasan, pengendalian, penilaian atau P3 PIS/PK dari Juknis Penguatan Manajemen Pendekatan Keluarga. Sebenarnya P3 akan ada pembahasan tersendiri. Namun pembahasan di video 68 ini adalah penjelasan P3 dalam konteks penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga. Akan kita ulangi kembali apa saja isi Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga ya. Ada 8 bab, yaitu pendahuluan, persiapan, mekanisme P1, mekanisme P2, mekanisme P3, pelatihan pendekatan keluarga, langkah teknis manajerial, dan formulir-formulir serta aplikasi keluarga sehat. Kita sekarang langsung membahas tentang P3 dari PIS/PK. Pengawasan, pengendalian, penilaian atau P3 dari PIS/PK terdapat pada halaman 110 sampai dengan 112. Lokakarya Mini juga dimanfaatkan untuk pengawasan, pengendalian atau wasdal dan penilaian selain untuk penggeraan pelaksanaan. Pengawasan, pengendalian, penilaian melalui Lokmin dan upaya lain pun dapat ditingkatkan, termasuk pengawasan, pengendalian, penilaian secara lintas sektor. Ada 3 hal yang akan kita bahas: pengawasan dan pengendalian atau wasdal PIS/PK melalui Lokmin, penilaian PIS/PK melalui Lokmin, dan penilaian kinerja puskesmas terkait PIS/PK. Sekarang kita yang pertama ya, yaitu pengawasan dan pengendalian melalui Lokmin. Lokakarya Mini dapat digunakan sebagai sarana pengawasan pengendalian, baik melalui Lokmin bulanan maupun Lokmin tribulanan. Lihat halaman 110, gambar 16, jadwal Lokmin sebagai sarana P3. Pengawasan puskesmas dibedakan menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh puskesmas sendiri, baik oleh kepala puskesmas, tim audit internal, maupun setiap penanggung jawab dan pengelola atau pelaksana program. Jadi sama dengan program-program yang lain di PIS/PK itu juga langkah-langkahnya sama. Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi dari luar puskesmas, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, institusi lain selain Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan atau masyarakat. Pengawasan dan pengendalian lintas program melalui Lokmin bulanan. Pertama, meninjau proses kegiatan yang sudah berjalan, serta hasil kegiatan dalam mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan dari yang sudah direncanakan. Hal-hal berikut perlu mendapat perhatian saat kunjungan rumah, seperti penerimaan keluarga, yakni apakah keluarga-keluarga yang dikunjungi dapat menerima langsung tanpa kesulitan. Pembina keluarga yang berkunjung dan dengan senang hati. Kemudian yang B, kesadaran keluarga, yakni apakah keluarga-keluarga yang berhasil mengenal masalah kesehatan yang dihadapinya menyepakati masalah yang diusulkan atau disarankan oleh pembina keluarga. C, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS keluarga, yakni apakah keluarga-keluarga menuruti atau melaksanakan saran-saran pembina keluarga sehingga PHBS-nya berkembang. 2, menetapkan tindakan-tindakan koreksi yang akan diambil jika ada hambatan atau kesulitan dan penyimpangan guna menjamin berlanjutnya dan berjalannya kegiatan dan tercapainya target sesuai yang direncanakan. Pengawasan dan pengendalian lintas sektor melalui Lokmin tribulanan
dimaksudkan untuk pertama, meninjau proses kerjasama lintas sektor yang sudah berjalan. Kemudian untuk mengidentifikasi ada tidaknya hambatan dan penyimpangan dari apa yang telah terjadi kesepakatan. Kemudian yang kedua, memperbaharui dan atau memperkuat komitmen kerjasama lintas sektor guna menjamin terlaksananya dukungan lintas sektor untuk setiap indikator keluarga sehat. Selanjutnya, kalau tadi kan wasdal ya, sekarang yang kedua atau P, penilaian melalui lokakarya mini. Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan RPK termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendekatan keluarga dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Penilaian pertama dilakukan pada pertengahan tahun berupa tinjauan tengah tahun atau midterm review. Tinjauan tengah tahun ini sebaiknya sekaligus mencakup kerjasama lintas sektornya dan dilaksanakan dalam Lokmin bulan ke-6. Tinjauan tengah tahun bertujuan untuk 1. Menilai seberapa banyak pencapaian sampai saat ini. Dalam hal ini orientasinya adalah IKS, yaitu IKS setiap keluarga, IKS tingkat RT RW, kelurahan dan desa, dan IKS tingkat kecamatan. Sudah seberapa dekat yang sudah dicapai tersebut dengan target yang telah ditetapkan dalam RPK. 2. Mengidentifikasi peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan yang ada, baik internal puskesmas maupun lintas sektor, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPK. Ketiga, menetapkan langkah-langkah untuk menangkap peluang, menghadapi ancaman, mengatasi kelemahan, dan memaksimalkan pemanfaatan kekuatan. Penilaian kedua dilakukan pada akhir tahun dengan memanfaatkan Lokmin bulan ke-12. Penilaian akhir tahun bertujuan untuk pertama, mengetahui apakah IKS kecamatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan sudah dicapai. Kemudian kedua, mengetahui keluarga RT, RW, kelurahan desa mana saja yang sudah mencapai target IKS sesuai yang direncanakan dan menetapkan target yang harus dicapai di tahun berikutnya atau langkah-langkah untuk melihara pencapaian target tersebut. Berarti ISPK ini tidak pernah berhenti. Ketiga, mengetahui keluarga RT, RW, kelurahan desa mana saja yang belum mencapai target IKS sesuai yang direncanakan, masalah-masalah yang menjadi hambatan, dan menetapkan target yang harus dicapai di tahun berikutnya beserta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang ada. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja puskesmas. Jadi kalau tadi wasdal, kemudian penilaian, sekarang penilaian kinerja. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat memacu kinerja puskesmas melalui hasil penilaian kinerja puskesmas. Laporan-laporan dari puskesmas sebagai masukan untuk aplikasi dashboard di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Gambaran dari dashboard ini sebaiknya ditampilkan dalam situs atau website Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tampilan tersebut dapat berbentuk peta pencapaian IKS kecamatan dengan memberi warna berbeda-beda. Misalnya merah untuk kecamatan dengan keluarga tidak sehat, kuning untuk kecamatan dengan keluarga prasehat, dan hijau untuk kecamatan dengan keluarga sehat. Hasil penilaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini sebaiknya juga dibahas dan didiskusikan dalam rapat koordinasi dengan puskesmas-puskesmas dan rapat koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kabupaten atau kota. Sobat sehat, demikianlah pembahasan P3 dari PISPK. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari sobat sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.